apalagi tuh? SKK itu apalagi? Informasi lebih Sudah pengawasan bagi sobat-sobat JKN khususnya untuk di PIC Badan Usaha itu SKK itu apa itu Kak? Biasanya dipanggilkan langsung ke kantor kejaksaan. Gitu. Jadi ngeri ya dipanggil sama kejaksaan. Iya, makanya patuh. Iya. Halo Sobat JKN, selamat datang di Popo Polewali Podcast. Talk. Oke Sobat JKN, kembali lagi bersama saya sebagai host podcast kali ini dengan Kak Ira dan teman saya. Halo Sobat JKN, saya Jai. Oke, jadi Sobat JKN kali ini, siang hari ini tepatnya kita akan mengupas tuntas terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan badan usaha bersama narasumber kita. Silakan Kak, perkenalkan sobat-sobat JKN. Baik, halo sobat JKN. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Kasim, biasa dipanggil Ojan di sini. Di sini saya sebagai staf petugas pemeriksa kantor cabang. Jadi jabatannya sebagai petugas pemeriksa. Ya mungkin bisa dijelaskan sebagai petugas pemeriksa itu apa saja sih yang Kak Ojan mungkin panggilnya Pak Ojan ya? Pak Ojan ya. Apa saja sih yang Kak Ojan lakukan tiap hari untuk di ini sebagai petugas pemeriksa? Kalau ditanya pekerjaan sehari-hari, macam-macam sih. Cuma kalau bicara terkait fungsi pokoknya, kalau di petugas pemeriksa sendiri, ya otomatis sesuai dengan nama jabatannya, melaksanakan pengawasan pemeriksaan kepatuhan peserta. Jadi kalau misalnya di fungsi saya untuk pengawasan dan pengawasan itu sendiri ada dua subjek kegiatan. Yang pertama pengawasan kepatuhan, yang kedua pemeriksaan kepatuhan. Jadi secara sederhana kalau untuk pengawasan kepatuhan itu lebih kepada serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja dan setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk wewenang itu sendiri, kalau untuk turun di lapangan lebih kepada mungkin ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, kita diberi wewenang oleh negara untuk masuk ke badan usaha. Jadi dengan dasar surat perintah tugas dan juga surat izin pemberitahuan sebelumnya, kita diperkenankan untuk masuk ke badan usaha tertentu. Yang kedua, selain itu ada juga kita juga dikasih wewenang untuk memanggil pemberi kerja untuk datang sebagai objek pemeriksaan, yang mana nanti dari keterangannya itu kita bisa kategorikan apakah mereka itu patuh ataupun tidak. Jadi sedikit mengenai data, data badan usaha ini fokusnya di berapa kabupaten Kak? Kalau KC Polewali ini? Kalau untuk bisnis keseluruhan kantor cabang Polewali, wilayah kerjanya ada 3. Pertama Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri, yang kedua Kabupaten Majene, yang ketiga Kabupaten Mamasa. Jadi ada 3 kabupaten. Jadi artinya total data badan usaha di KC Polewali itu Kak Ojan ada berapa? Kalau berbicara total sudah ratusan, tapi kalau nilai pastinya saya kurang tahu. Tapi banyak yang enggak? Banyak, kalau dibilang banyak, tapi yang bayar juga banyak, lumayan. Dan yang menunggak itu kemudian yang dilakukan pemeriksaan? Betul. Jika saat mereka sudah dilakukan kunjungan oleh teman-teman yang teman di fungsi lain, nanti dialihkan ke kami sebagai petugas pemeriksa. Terus Ojan, kalau yang diperiksa badan usahanya ini kan sebetulnya ada yang namanya kunjungan penagihan ya. Nah itu yang diperiksa itu ketika maksudnya menunggak berapa bulan Pak? Kalau untuk alur kerjanya, untuk badan usaha yang menunggak itu kan saat menunggak 1 bulan ke atas sampai di 2 bulan itu masih dilakukan oleh fungsi penagihan. Nanti kalau sudah di atas 2 bulan itu bisa diajukan pelimpahan. Pelimpahan itu
diarahkan ke kami sebagai petugas pemeriksa. Oke. Seperti itu. Kemudian dari situ dasarnya kami untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kerjasama dengan instansi terkait itu apa? Dengan instansi mana Instansi saja? apa juga? Kalau instansi terkait sebenarnya kalau BPJS Kesehatan sendiri banyak instansi yang sudah bekerja sama, apalagi semenjak ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 itu, setahu saya ada 33 instansi terkait yang sudah maksudnya dalam arti diberi kewajiban untuk turut serta dalam optimalisasi program JKN ini. Tapi yang sering diajak untuk turun ke lapangan nih untuk pemeriksaan. Iya, kalau yang sering koordinasi ke kami pribadi yang petugas pemeriksa, pertama ada pengawas ketenagakerjaan, itu ada aja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Provinsi. Pengawas ketenagakerjaan dari Iya. Dinas Provinsi Sulawesi Barat. Iya, tentunya ya. otomatis sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Kedua ada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri yang ini mereka bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Kejaksaan juga diajak turut serta ya untuk Iya. melakukan pemeriksaan pengawasan ke badan usaha. Betul. Ojek mereka juga ikut bersama kita kunjungan lapangan. Bisa mereka turut serta dengan kita turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Bisa juga bentuk kegiatannya dalam bentuk sosialisasi ataupun kalau misalnya belum ada hasil, kita bisa ajukan SKK. Nah, apalagi tuh SKK itu apalagi? Informasi lebih sudah lebih pengawasan, jelasnya, Kak, bagi sobat-sobat sudah JKN pengawasan, khususnya untuk pemeriksaan. di PIC Badan Usaha itu SKK itu apa itu, Kak? SKK itu singkatan dari surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus. Iya. Kalau sederhananya itu lebih kepada kita sebagai pelapor mengajukan SKK ke instansi terkait, dalam hal ini kejaksaan. Kemudian kita memohon dukungan dalam hal ini bantuan hukum. Nah, bantuan hukumnya itu dituangkan dalam bentuk surat. Suratnya itu yang namanya SKK. Adapun untuk pelaksanaan atau aktivitasnya itu macam-macam lagi. Bisa melalui pemanggilan langsung dari untuk pemberi kerjanya, atau bisa juga secara persuratan. Itu dipanggilnya ke kantor BPJS atau ke kantor kejaksaannya, Kak. kejaksaan atau seperti apa? Kalau yang sering berlangsung di sini biasanya dipanggilkan langsung ke kantor kejaksaan. Nah, gitu. Jadi Iya. ngeri ya dipanggil sama kejaksaan. Iya, makanya patuh. Iya. Patuh, membayar iuran, Iya. mendaftarkan pekerja dan Pekerja, anggota keluarga. Dan menyampaikan laporan Gitu. secara lengkap dan benar. Terus yang tadi kan sudah ada pemeriksaan ke lapangan nih. Kalau untuk pemeriksaan di kantor, Kantor. itu Iya. seperti apa? Kalau pemeriksaan kantor itu kalau bicara alurnya sesuai dengan peraturan direksi BPJS Kesehatan yang bahwa untuk pemeriksaan kantor itu kita mulai dari perencanaan. Di perencanaan itu mulai dari surat perintah tugas, kemudian program dan perencanaan lebih lanjut. Kemudian setelah itu kita bersurat untuk memanggil badan usahanya. Itu namanya surat pemberitahuan pemeriksaan kantor. Oh gitu. Jadi dikasih SLA gitu. Jadi kita bersurat. SLA itu? SLA-nya itu lebih ke Supaya sobat-sobat Iya. JKN tahu itu SLA apa sih? SLA jangka waktu untuk tindak lanjut. Jadi kalau misalnya kita bersuratnya hari ini, badan usahanya itu biasanya kalau di surat hari ini kita mintanya mereka datang di 7 hari ke depan. Oh, tujuan. Oh, bersurat hari ini SLA-nya atau service Iya. level agreement-nya 7 hari dari hari tanggal surat. Iya. Itu bersurat untuk mereka datang ke kantor ya? Iya, seperti itu. Selanjutnya? Kalau misalnya mereka datang baik-baik, kita layani, kita lakukan pemeriksaan. Baik. Dalam artian mereka on time. Kan terkadang gitu. Ada yang biasanya nggak datang. badan usaha ada yang nggak datang. Iya. Nah itu Kalau Kak, misalnya kalau nggak tidak datang, Kak, datang, gimana? itu bagaimana tindak lanjutnya? Nah, sesuai aturan lagi kembali, kita surati kembali. Kita surati kembali yang namanya surat pemanggilan pemeriksaan kantor final. Final, oke. Iya, jadi itu sifatnya final, pemanggilan final. Kalau mereka yang belum datang atau belum mau datang,
kita surati lagi kembali. Nanti kalau setelah lewat lagi batas Kemudian waktunya, tidak datang? tidak datang, ya otomatis kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan. Oh, jadi istilahnya kita pemeriksaan Kantor dulu. kantor dulu baru melakukan pemeriksaan lapangan. Bisa seperti itu. Bisa juga langsung lapangan. Kalau memang sudah terindikasi badan usahanya itu kurang bisa diajak Tidak patuh gitu. Rupiah Continue.